Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang solih dan solihah, serta ayah bunda dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini, saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul yaitu bantulah orang lain. Iya, bantulah orang lain. Kenapa Bu Guru meminta atau menyampaikan kultum tentang bantulah orang lain? Ya karena di kita di sini Bu Guru menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita punya orang lain, entah itu orang tua, sahabat, anak, teman, kerabat, saudara, semua itu orang lain. Begitu bukan? Ya, karena Allah itu menciptakan kita itu untuk bisa bergantung kepada orang lain. Iya, memang ada yang menjelaskan bahwa kita itu harus bergantungnya kepada Allah. Tapi Allah itu memberikan apapun kepada kita. Itu tidak langsung des gitu kan? Tapi apa? Melalui perantara orang lain. Jadi di situ kita tuh butuh orang lain. Ya kita meminta kepada Allah, lalu Allah mengabulkannya permintaan kita itu melalui perantara orang lain. Jadi tidak langsung Allah yang menurunkan kan? Ya, kita itu makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Seperti mukadimahnya Ibnu Khaldun yang di situ menjelaskan bahwa di situ menyebutkan bahwa al-insanu istimi'ayun fitoba. Jadi manusia itu makhluk sosial yang bergantung kepada orang lain. Jadi kita itu tidak mungkin bisa hidup mandiri sepenuhnya. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Sejak kita lahir sampai kita meninggal pun kita butuh orang lain. Contohnya, sejak kita lahir kita diberikan susu oleh orang tua kita, ibu kita terutama ya, ibu kita. Nah, ibu kita itu orang lain. Kemudian ketika kita dimandikan, waktu masih kecil dimandikan orang tua kita, ibu kita terutama, atau bapak kita juga bisa memandikan kita. Itu juga orang lain bukan? Lalu ketika kita meninggal, ketika kita sudah meninggal, ketika kita disucikan, kita dimandikan, kita dikafani, kita dikuburkan, kita tidak mungkin bisa sendiri kan? Orang lain yang melakukannya. Dari sini, karena kita itu dibantu orang lain, kita apa-apa dibantu orang lain, kita tidak bisa sendiri, maka bantulah orang lain ketika orang lain meminta bantuan. Begitu bukan? Nah, lalu kita mau kemana kalau kita tidak berbakti kepada kebaikan orang lain tadi? Ini terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un. Di situ menjelaskan tentang orang miskin, anak yatim, kesemuanya itu membutuhkan orang lain. Sama halnya kita itu tidak bisa hidup sendiri, seutuhnya tidak bisa. Maka dengarkanlah bunyi surat Al-Ma'un berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, dari surat itu Allah menyebutkan bahwa orang yang mendusta dalam akhirat di antara mereka, di antara ciri mereka adalah
mereka tidak mau membantu orang lain. Maka kata kunci dari kultum kali ini, kalau kita ingin bahagia, mari kita hidup bersama orang lain dan berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada orang lain. Karena kalau kita menanam apapun, pasti kita akan menuai apa yang kita tanam. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa sing nandur, pasti ngunduh. Siapa yang membahagiakan orang lain, dia akan dibahagiakan di dunia hingga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tadi kultum dari Bu Nurul. Semoga memberikan manfaat dan berkah dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum